Shalom semua. Ya, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, selamat Paskah. Ya, kemarin kita hari Jumat kita sudah merayakan ya kematian Tuhan Yesus Jumat Agung Bapak Ibu. Dan sekarang kita merayakan ya kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Nah, hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang living in the gift of Holy Spirit Bapak Ibu ya. Apakah nyambung dengan tema Paskah? Saya percaya ya jemaat GBI Rumah Harmoni adalah jemaat yang cerdas Bapak Ibu ya. Bisa menyambung-nyambungkan nantinya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi di bulan Januari Bapak Ibu kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Di bulan Februari kita juga sudah belajar bagaimana kita mengenal musuh-musuh kita Bapak Ibu ya beberapa waktu yang lalu. Dan bulan April ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Makanya tema minggu pertama adalah kita hidup ya di dalam karunia Roh Kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapa di sini yang pakai handphone Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya yang punya handphone Bapak Ibu ya. Boleh angkat handphonenya Bapak Ibu ya. Diangkat tinggi-tinggi Bapak Ibu handphonenya. Ya, mari kita serahkan kepada Tuhan handphone kita. Oh bukan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu handphone kita ya mau Android Bapak Ibu atau mau Apple Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa handphone yang kita pegang itu adalah benda yang canggih Bapak Ibu. Betul gak sih Bapak Ibu? Ada banyak fitur, ada banyak kemampuan yang dimiliki oleh handphone kita Bapak Ibu. Tetapi kalau handphone yang canggih, handphone yang keren, bahkan yang harganya mahal Bapak Ibu, kita hanya gunakan hanya untuk SMS. Kita hanya gunakan hanya untuk telepon aja Bapak Ibu. Maka handphone yang kita punya itu mubazir. Yang mengerti katakan haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang percaya hidup seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah menerima ya Roh Kudus Bapak Ibu. Bahkan kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tapi seringkali Bapak Ibu kita hidup hanya pada level cukup. Katakan sama-sama cukup. Cukup selamat, cukup beribadah, cukup percaya. Padahal waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kalau Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita, karunia-karunianya juga ada di dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan Tuhannya tidak memberi Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tetapi masalahnya adalah kita tidak hidup di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus Bapak Ibu ya berkata bahwa ada berbagai macam karunia tetapi satu roh. Artinya apa? Artinya setiap orang percaya itu tidak dibiarkan kosong Bapak Ibu. Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Katakan kamu gak kosong. Kamu ada isinya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi tidak dibiarkan kosong. Setiap kita sebagai orang percaya ya ada sesuatu karunia di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya hari ini bukan apakah saya punya karunia. Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah menghidupi karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Karena ada perbedaan besar Bapak Ibu antara memiliki karunia dengan hidup di dalam karunia Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar ya bahwa hidup dengan karunia Roh Kudus bukan sesuatu yang eksklusif, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Karunia Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, klik sekali lagi Bapak Ibu. Ya, ini ada berbagai macam karunia Roh Kudus Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan singkat-singkat aja Bapak Ibu. Karena kalau satu persatu dengan detail, ini bisa 2,5 jam Bapak Ibu ya. Sama seperti semalam katanya kelas overcome Bapak Ibu ya hampir 3 jam katanya. Luar biasa jemaatnya Bapak Ibu ya. Kuat-kuat Bapak Ibu. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada berbagai macam karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia berkata-kata hikmat. Ya,
Apa sih yang dimaksud dengan karunia berkata-kata hikmat? Ini adalah suara Tuhan yang keluar melalui manusia membawa solusi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya setiap kita gak lepas dari yang namanya problem dan masalah. Betul gak Bapak Ibu? Ya. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, suara Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan orang yang punya masalah dengan kita Bapak Ibu. Dari mulut kita bisa keluar kata-kata hikmat Bapak Ibu. Itu karunia Roh Kudus. Ya. Yang kedua adalah kata-kata pengetahuan. Apa bedanya dengan berkata-kata hikmat? Kata-kata pengetahuan ini adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk kita bisa mengetahui fakta, informasi atau kondisi tertentu yang secara manusia tidak mungkin diketahui Bapak Ibu. Jadi kata-kata pengetahuan ini bukan hasil belajar, hasil penelitian, hasil riset Bapak Ibu. Ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Dan biasanya Bapak Ibu, karunia berkata-kata hikmat ini berhubungan dengan keadaan hidup seseorang. Keadaan hati seseorang Bapak Ibu. Jadi kalau karunia hikmat itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tapi karunia pengetahuan Bapak Ibu itu bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keadaan hidup seseorang atau keadaan hati seseorang. Yang ketiga Bapak Ibu ada yang namanya karunia iman Bapak Ibu. Karunia iman ini sering disalahartikan Bapak Ibu ya. Iman di sini bukan iman percaya kita kepada Kristus ya, tapi iman di sini lebih daripada itu Bapak Ibu ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Ini adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk terus memperkuat iman kita. Contohnya apa? Contohnya pada saat saudara dikalungin celurit. Kamu mau tetap percaya Yesus atau kamu mau sangkal Yesus? Nah, karunia iman ini Bapak Ibu yang akan membuat kita tetap memilih sekali Yesus, tetap Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju ya, akhir zaman ini kita sudah hidup di akhir zaman. Makin hari makin sulit Bapak Ibu. Kita berdoa supaya karunia iman ini terus ada dalam kehidupan kita. Membuat iman kita makin hari makin kuat Bapak Ibu. Ada amin? Yang keempat Bapak Ibu ada yang namanya karunia kesembuhan Bapak Ibu. Ya, karunia kesembuhan adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit secara supranatural. Di luar daripada kemampuan medis manusia Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu Yesus datang ke dalam dunia, salah satu Bapak Ibu yang dia kasih lihat adalah dia melakukan banyak kesembuhan-kesembuhan ilahi Bapak Ibu. Dan kesembuhan ilahi yang Roh Kudus berikan kepada kita bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kalau ada keluarga kita yang sakit Bapak Ibu, ada jemaat kita yang sakit, datang besuk, belajar mendoakan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ada karunia kesembuhan dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi jangan dipolain Bapak Ibu ya. Ya, dulu Pak saya pernah nyembuhin orang Pak pakai minyak Pak. Saya olesin jidatnya, saya olesin mulutnya, sembuh Pak. Ya, tadi ngomongnya suka kasar, saya olesin minyak mulutnya, sekarang jadi mulutnya baik lagi Pak. Ya kan? Ya, jangan dipolain Bapak Ibu. Ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak terpola. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan bisa nyembuhin orang nggak pakai minyak? Bisa Bapak Ibu. Tuhan bisa nyembuhin orang nggak pakai ludah? Bisa Bapak Ibu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan dipolakan Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu ada yang namanya karunia mujizat Bapak Ibu ya. Karunia mujizat adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk melakukan tindakan ilahi. Melampaui hukum alam Bapak Ibu. Jadi beda dengan penyembuhan ya. Kalau penyembuhan itu khusus untuk sakit penyakit. Kalau mujizat ini lebih daripada hukum alam. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya waktu Musa kepepet Bapak Ibu. Di belakang tentara Mesir, di depan laut Teberau Bapak Ibu. Tuhan nyatakan mujizatnya. Laut Teberau terbelah menjadi dua.
Bapak Ibu pernah ngalami karunia mujizat ini Bapak Ibu? Ya, saudara lagi naik motor Bapak Ibu, pulang kerja malam-malam, tiba-tiba di depan Bapak Ibu, wah mobil rem mendadak Bapak Ibu. Harusnya ya helm saudara copot. Harusnya saudara ada di bawah kolong mobil. Tapi Bapak Ibu, mujizat terjadi Bapak Ibu. Itu karunia yang Tuhan berikan Bapak Ibu ya. Ya. Yang keenam adalah karunia nubuat Bapak Ibu. Karunia nubuat adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Tuhan secara langsung kepada seseorang, kepada jemaat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun, tujuannya untuk menegur, tujuannya untuk apa? Menguatkan. Jadi karunia nubuat ini Bapak Ibu bukan bukan meramal masa depan Bapak Ibu, ya. Karunia nubuat ini tujuannya untuk mengajar, meneguhkan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan Bapak Ibu. Oke? Yang selanjutnya Bapak Ibu ada karunia yang namanya karunia membedakan roh, ya. Ini penting nih Bapak Ibu ya. Karunia membedakan roh adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengenali. Untuk kita bisa membedakan. Ini roh manusia dari kedagingan manusia, dari iblis atau dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau saudara punya karunia ini ya, saudara gak gampang dikibulin sama orang. Saudara gak gampang ditipu sama orang. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kepekaan kepada saudara untuk bisa membedakan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang paling sering Bapak Ibu adalah karunia berbahasa roh. Ya, karunia berbahasa roh adalah karunia yang diberikan Roh Kudus untuk berbicara. Supaya saudara dan saya kita berbicara bukan dengan bahasa manusia tapi bahasa komunikasi antara kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Bahasa roh itu ada dua Bapak Ibu ya. Fungsi bahasa roh Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bahasa roh pribadi. Tujuannya untuk apa? Ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu, kita sedang membangun iman kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah bahasa roh yang digunakan dalam jemaat Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Memberikan peneguhan, mengajar Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau di dalam pertemuan jemaat seperti ini, karunia bahasa roh harus ada pendampingnya Bapak Ibu. Yaitu apa? Karunia menafsirkan bahasa roh Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbahasa roh Bapak Ibu ya, kan bahasanya kita gak kenal Bapak Ibu. Betul gak sih? Saudara bayangin kalau saya khotbah 50 menit pakai bahasa roh Bapak Ibu. Minggu depan mau balik lagi gak kebaktian di tempat ini? Gak mau Bapak Ibu, kenapa? Gak ada yang ngerti Bapak Ibu, setuju gak sih? Itu sebabnya bahasa roh Bapak Ibu harus ditafsirkan, tujuannya untuk apa? Membangun, mengajar dan meneguhkan jemaat Tuhan yang mengerti, katakan haleluya. Oke, nah Bapak Ibu ada 9 karunia Roh Kudus Bapak Ibu. Pertanyaannya, manakah karunia yang terbaik Bapak Ibu? Ini pertanyaan ya. Tolong dijawab. Nih saya udah jabarkan 9 nih Bapak Ibu. Ya, udah makan waktu berapa lama nih Bapak Ibu ya? Oke, dari 9 karunia ini mana yang terbaik Bapak Ibu? Yang berkata-kata hikmat, yang berkata-kata pengetahuan. Waduh, masa jemaat blow on semua nih, kan gak ada pengetahuan ya. Masa gak ada sih Bapak ya pengetahuan? Oh, kurang ya. Iman, iman. Penyembuhan. Ya, memang jemaat sini memang kesukaannya olahraga. Makan bersih ya kan, jadi gak perlu ya kan. Mujizat, mujizat ya kan. Kalau nubuat Bapak Ibu, tiap minggu ini udah kita denger ini mah ya kan. Membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Makin lama makin tipis ya Bapak Ibu ya. Manakah karunia yang terbaik Bapak Ibu? Karunia terbaik adalah karunia yang pada saat dibutuhkan, itulah yang Tuhan berikan. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Di depan saudara, iya kan? Ada orang sakit. Iya kan? Saya mau nanya,
Kebutuhannya apa kebutuhannya? Kesembuhan Bapak Ibu, ya kan? Di depan ada orang sakit, saudara basah roh. Nggak berguna Bapak Ibu, katakan sama-sama nggak berguna. Itu dia Bapak Ibu. Jadi karunia terbaik adalah ketika dibutuhkan, itulah yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan 9 karunia ini diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Oke? Jadi kita nggak bisa ngeklaim Bapak Ibu. Wah saya cuma punya hikmat doang, saya punya pengetahuan doang. Enggak, 9-9-nya diberikan kepada saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Roh Kudusnya diberikan kepada saudara, mari belajar Bapak Ibu untuk hidup di dalamnya, untuk menghidupinya. Yang mengerti katakan amin. Oke, klik sekali lagi kita baca ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Ya 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Baca dari tetapi. 1, 2, 3. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi karunia ini bukan saudara dapatkan sendiri. Tapi karunia ini karena Allah yang mengerjakannya di dalam saudara. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kefasihan kita. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Bapak Ibu tahu ini apa? Orkestra Bapak Ibu. Ya, dalam sebuah orkestra Bapak Ibu ada yang main drum, ada yang main biola, ada yang main saksofon, macam-macam alat musik Bapak Ibu. Alat musik ini berbeda-beda, bentuknya beda-beda, bunyinya beda-beda. Saudara bisa bayangkan kalau yang main drum, dia cuma mau main drum Bapak Ibu. Salah Bapak Ibu ya. Saya ngetes Bapak Ibu, masih konsentrasi gak nih ya? Saudara diem-diem aja ya kan. Hah? Saudara bisa bayangkan kalau semua orang cuman mau main drum. Gak ada yang mau main biola Bapak Ibu. Maka dari awal sampai akhir itu orkestra jedang-jeduk ya Bapak Ibu ya kan. Saudara bayangkan kalau semua orang tidak menjalankan fungsinya masing-masing Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan kalau semua alat musik, semua bunyi-bunyian, mereka ingin memainkan dengan tempo sendiri-sendiri. Mereka ingin memainkan dengan nada sendiri-sendiri. Lu main di C, lu di D, lu di F, lu di G. Mainin sama-sama. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau Bapak Ibu. Halo? Tetapi kalau orkestra, masing-masing orang bermain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dia main drum, ada yang main biola, ada yang saksofon, ada yang keyboard, ada yang piano. Kemudian dipimpin sama satu konduktor Bapak Ibu. Mereka menjalankan nada yang sama, tempo yang sama Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah keindahan Bapak Ibu. Yang terjadi adalah sebuah simfoni. Yang terjadi adalah harmoni. Katakan sama-sama harmoni. Saudara tahu kenapa ini dinamakan rumah harmoni? Yang pertama memang letaknya di harmoni Bapak Ibu ya kan. Tapi yang kedua Bapak Ibu dinamakan harmoni karena memang ada latar belakangnya Bapak Ibu, ada filosofinya. Setiap kita berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari warna rambut yang berbeda-beda, kulit yang berbeda-beda. Kita punya karunia yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi kalau kita disatukan Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi luar biasa Bapak Ibu. Itulah filosofi Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Betul gak? Katakan sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, baca ini baik-baik Bapak Ibu. Klik sekali lagi, 1, 2, 3. Karunia Roh Kudus bukan untuk menunjukkan siapa kita.
Tapi karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyatakan siapa Tuhan melalui kita, Bapak Ibu. Secara manusia, Bapak Ibu, manusia itu keinginannya mau diakui. Manusia mau kelihatan hebat. Manusia selalu ingin dipuji, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika seseorang memiliki karunia, bisa berkhotbah, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, Bapak Ibu. Kalau kita kemudian tidak menjaga hati kita, Bapak Ibu, maka ini bisa berbahaya, Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu kepada setiap kita, karunia Roh Kudus itu tidak sama dengan identitas kita. Karunia Roh Kudus tidak sama dengan kedewasaan kerohanian, Bapak Ibu. Karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah bukti karakter kita, Bapak Ibu. Karena itu pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu ya. 20 menit ke depan, Bapak Ibu. Apa prinsip kita hidup dalam karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, prinsipnya adalah karunia Roh Kudus itu adalah pemberian. Karunia Roh Kudus itu bukan prestasi. Karena saudara sering puasa, karena saudara rajin kebaktian, rajin ibadah, terus Tuhan kasih. Wah, ini karena kamu ya setahun cuman 1 kali absennya, Tuhan kasih ya ini prestasi buat kamu. Bukan, Bapak Ibu, itu adalah pemberian, itu adalah cuma-cuma yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Banyak orang berpikir saya dipakai Tuhan karena saya hebat. Saya dipakai Tuhan karena saya punya kemampuan. Padahal Alkitab berkata saya dipakai Tuhan karena ada Roh Kudus diberikan dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa fasih lidah, Bapak Ibu. Saya bisa fasih lidah, Bapak Ibu. Tapi tanpa pengurapan yang daripada Roh Kudus. Apa yang saya sampaikan cuma jadi pengetahuan dalam kehidupan saudara. Betul gak sih? Tapi fasih lidah saya, Bapak Ibu, ketika diurapi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Itulah yang bisa mengubahkan kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Kita dipakai Tuhan bukan hanya sekedar karena kita mampu. Tapi karena Roh Kudus mengaruniakan kepada kita, Bapak Ibu, urapannya, Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi pada Musa, Bapak Ibu. Alkitab berkata waktu Tuhan dipanggil Musa, dia berat lidah, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Bapak Ibu. Padahal waktu dipanggil Tuhan, Musa berkata, aku ini orang yang berat lidah. Dari kisah Musa ini kita belajar apa? Bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan tentang kemampuan alami kita, Bapak Ibu. Setiap kita punya keterbatasan, Bapak Ibu. Betul gak sih? Setiap kita punya kelemahan, Bapak Ibu. Tapi kalau kelemahan yang kita punya ditambah dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun lemah, sekalipun kita seperti Musa berat lidah, gak punya kemampuan memimpin, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuannya kepada saudara. Dan itulah juga ya Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan Petrus, Bapak Ibu. Dia seorang nelayan biasa. Halo? Dia bukan orang yang pinter, bukan orang yang cerdas. Di zaman itu orang yang cerdas harusnya jadi rabi, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya Petrus jadi nelayan, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa. Begitu Roh Kudus tercurah dalam kehidupan Petrus, dia bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang, Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, dalam bisnis kita, Bapak Ibu, ada orang-orang yang dikasih karunia untuk punya insting bisnis apa yang harus bisa kita lakukan tahun 2026. Pernah ketemu nggak orang-orang kayak begitu, Bapak Ibu ya kan? Ya, punya kemampuan itu, Bapak Ibu. Bahkan mungkin yang kerja di Tanah Abang, wah dia tahu model kain apa yang bakalan cuan tahun 2026. Ya, model baju yang model bagaimana yang bakalan bisa dijual di tahun 2026. Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa kasih karunia itu gak kepada kita? Tuhan bisa kasih karunia itu kepada kita, Bapak Ibu. Ya,
dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Ada mungkin di antara kita yang di tempat kerja kita diangkat jadi pemimpin. Dan mungkin saudara memimpin pasukan yang mungkin berbeda-beda. Tapi saudara bisa diberikan kemampuan untuk memimpin anak-anak buah kita menjadi anak-anak yang cinta damai Bapak Ibu. Nggak suka gontok-gontokan Bapak Ibu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dalam pelayanan Tuhan juga bisa memberikan karunia kepada kita Bapak Ibu. Hanya dengan kata-kata yang sederhana Bapak Ibu. Tapi banyak orang dikuatkan lewat pelayanan kita. Tuhan bisa berikan karunia-Nya itu kepada kita Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya saya tulis begini Bapak Ibu. Karunia itu tidak bisa dibanggakan. Karena itu bukan hasil usaha manusia Bapak Ibu. Bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan memberikannya kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip apa Bapak Ibu kita bisa hidup dalam karunia Roh Kudus. Yang kedua, karunia itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada 9 tadi kita udah pelajari. Tapi tujuannya sama Bapak Ibu. Alkitab berkata ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi kita berbeda-beda itu bukan masalah Bapak Ibu. Yang masalah adalah perpecahan. Oke? Saudara, Tuhan memberikan kepada kita tubuh Bapak Ibu. Katakan sama tubuh. Tangan ini bisa berfungsi maksimal kalau digerakkan sama otak kita Bapak Ibu. Betul gak? Halo? Betul gak? Saudara, kalau otak kita korslet, maka tangan gak akan berfungsi maksimal. Betul gak? Otak kita hanya bisa berfungsi maksimal Bapak Ibu kalau tangan kita sehat Bapak Ibu. Betul gak? Kalau buntung gak akan pernah bisa ngerjain apa-apa Bapak Ibu. Iya kan? Kaki kita Bapak Ibu bisa melangkah Bapak Ibu karena ada apa Bapak Ibu? Karena semua bagian-bagian tubuh ini adalah satu Bapak Ibu. Sama juga dengan kehidupan kita. Masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Karunia diberikan berbeda supaya tubuh Kristus menjadi lengkap. Di sini kan gak semua juga kan bisa masak kan Bapak Ibu ya. Halo? Menurut Bapak Ibu saya bisa masak gak? Hah? Saudara saya kalau masak nasi Bapak Ibu ya, the best. Nasi terpulen yang mungkin seumur hidup Bapak Ibu pernah makan nanti kalau saya masak nasi Bapak Ibu. Haleluya. Tapi saya gak bisa masak sayur, saya gak bisa masak babi kecap Bapak Ibu. Betul gak? Itu sebabnya di gereja kita ada yang bagian masak. Betul gak? Gak semuanya bisa senyum Bapak Ibu. Coba lihat samping kanan samping kiri. Gak semuanya bisa senyum Bapak Ibu. Ya kan? Tapi orang-orang yang bisa senyum Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tempatkan jadi asyar Bapak Ibu. Halo? Gak semuanya bisa nyanyi Bapak Ibu. Betul gak? Ada orang nyanyi Bapak Ibu ya. Ngetes dus. Wah speaker langsung mati Bapak Ibu jebol. Ada Bapak Ibu ya kan. Itu sebabnya wah yang suaranya ngejebolin ini nggak kita pakai Bapak Ibu. Yang kita pakai adalah orang-orang yang bisa nyanyi. Jadi semuanya ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, gunakan semua karunia untuk membangun tubuh Kristus Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi sama Paulus dan Timotius Bapak Ibu. Paulus bukan seorang gembala, dia seorang rasul. Dia seorang pengajar Bapak Ibu. Paulus tahu tempatnya. Itu sebabnya ketika dia ada di sebuah kota Kolose Bapak Ibu. Dia gak jadi gembala di situ, dia serahkan kepada yang lain Bapak Ibu. Halo? Dan itulah juga yang terjadi pada Timotius Bapak Ibu. Timotius adalah seorang gembala muda Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika Timotius diserahkan untuk menjadi gembala di sebuah kota Filipi Bapak Ibu. Dia terima, kenapa? Karena memang itu panggilannya Bapak Ibu. Halo?
Menurut Bapak Ibu saya punya panggilan jadi gembala gak sih? Hah? Gak ada kayaknya ya Bapak Ibu ya. Karunia saya satu Bapak Ibu. Karunia menikmati. Ya, makanya satu hari Bapak Ibu ya, kalau bisa Bapak Ibu ya, ada muncul gembala baru lah di Rumah Harmoni Bapak Ibu ya. Nanti saya mau pergi ke tempat yang lain ya, bikin GBI Rumah Harmoni ya, cabang Medan, cabang Batam Bapak Ibu ya. Saudara izinkan? Belum rela kayaknya saudara ya. Ya, saya kasih contoh lagi nih Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Dalam dunia kerja ada yang jago strategi, benar nggak? Bikin strategi, ada yang jago untuk mengeksekusi. Karena orang yang jago strategi belum tentu bisa mengeksekusi Bapak Ibu. Dalam dunia pekerjaan ada yang jago membangun relasi Bapak Ibu, betul nggak? Begitu juga dalam dunia pelayanan, ada yang jago mengajar, ada yang jago memuji, ada yang jago bermusik Bapak Ibu. Punya kapasitas masing-masing. Makanya saya tulis begini, perusahaan sukses bukan karena semuanya sama, tapi karena semuanya berfungsi. Gereja yang kuat bukan karena semua punya karunia yang sama, tetapi karena setiap orang setia menjalankan bagiannya di dalam Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, klik sekali lagi. Berhenti membandingkan karunia kita dengan karunia orang lain Bapak Ibu. Ya, mulailah berkolaborasi Bapak Ibu. Itulah Rumah Harmoni tahun 2026 Bapak Ibu. Together impactful Bapak Ibu. Sama-sama. Kita punya karunia yang beda-beda. Tapi kita punya tujuan yang sama. Berkolaborasi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Jangan membandingkan ya karunia yang satu dengan yang lain. Ya, keseragaman menciptakan kebosanan Bapak Ibu. Tapi keberagaman yang dipimpin Roh Kudus menciptakan dampak yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Apa prinsip yang ketiga yang harus kita hidupi ya ketika kita memiliki karunia Roh Kudus? Yang ketiga, karunia untuk kegunaan bersama dan bukan untuk diri sendiri. Ayat yang ketujuh. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, saya catat di situ, karunia bukan untuk popularitas. Ya, karunia digunakan bukan buat platform, bukan buat pengakuan, tetapi untuk membangun orang lain. Bukankah Yesus memberikan amanat agungnya kepada kita? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Bapak Ibu. Gunakan karunia yang Tuhan kasih kepada saudara untuk membangun orang lain. Tapi Pak Pendeta, saya bangun orang lain mulu, yang bangun hidup saya siapa? Saya percaya Bapak Ibu ya, akan ada orang-orang yang Tuhan kirimkan juga untuk membangun kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan buat orang lain, saya kasih tahu, Tuhan juga akan lakukan buat saudara. Tuhan tidak pernah berhutang Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan sama Yusuf Bapak Ibu. Si tukang mimpi Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yusuf? Dia menyelamatkan sebuah bangsa Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan sama Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia datang dari sorga ke dalam dunia ini. Bukan buat dirinya sendiri Bapak Ibu. Tapi dia datang untuk melayani Bapak Ibu. Ya, makanya saya tulis di sini Bapak Ibu. Karunia yang tidak dibagikan akan menjadi sia-sia. Tetapi karunia yang dipakai akan menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Ya, hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dalam dunia pekerjaan, saudara diangkat jadi pemimpin Bapak Ibu, saudara punya anak buah Bapak Ibu, jadilah pemimpin-pemimpin yang membangun orang, pemimpin yang membangun tim Bapak Ibu ya. Jangan ngebully, jangan menindas Bapak Ibu. Ya, dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu, saudara yang dipercayakan Tuhan punya skill yang tinggi Bapak Ibu. Belajarlah untuk berbagi skill kepada orang-orang yang masih belajar Bapak Ibu.
Dalam pelayanan juga begitu Bapak Ibu. Kita saling support satu dengan yang lain Bapak Ibu. Sebagai sebuah tanda bahwa kita adalah keluarga, kita satu di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya, klik sekali lagi yang terakhir nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa benda ini Bapak Ibu? Ini lilin Bapak Ibu. Ya, kalau mati lampu Bapak Ibu, di rumah kadang-kadang kita suka nyalain lilin Bapak Ibu. Lilin yang kita nyalakan di tangan kita bisa kita pakai buat diri kita sendiri Bapak Ibu. Buat kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa cuman satu Bapak Ibu. Tapi kalau lilin yang kita pegang Bapak Ibu, kita bagikan kepada orang lain Bapak Ibu. Kita nyalakan lilin-lilin orang lain Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Klik sekali lagi. Maka lilin-lilin itu akan bertambah banyak. Dunia yang penuh dengan kegelapan juga akan semakin terang Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan karunia Roh Kudus dalam kehidupan saudara, jangan gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi berkat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.